Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar Ramadan. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang puasa sunnah. Yang pertama yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, puasa 6 hari di bulan Syawal. Setelah nanti selesai Ramadan, maka kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan An-Nasa'i, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyamid dahar." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu ia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa 1 tahun penuh. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia telah puasa 1 tahun penuh. Kenapa demikian? Karena kata Nabi SAW, 1 bulan itu, ya, 1 kebaikan itu dibalas 10. Ya, 1 kebaikan itu dibalas 10. Lalu 1 bulan puasa itu, ya, dia dikalikan nanti, ya, dengan 6 hari. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Syawal itu sebanding dengan, ya, 2 bulan. Ya, puasa Ramadan sebanding dengan puasa 10 bulan. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal sebanding dengan puasa 2 bulan. Jadi jumlahnya sebanyak 12 bulan. Ya, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan dari Sauban, bahwa Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan fa sya'run bi asyarati ashhurin." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka 1 bulan sebanding dengan 10 bulan. Wa siyamu sittati ayyamin ba'dal fitri. Lalu ditambah puasa 6 hari setelah Idul Fitri, fadzalika tamamu siyamis sana, maka genaplah puasanya 1 tahun penuh. Jadi orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah puasa 1 tahun penuh. Apa rahasianya? 1 kebaikan dibalas 10. Maka 1 bulan Ramadan itu sama dengan 10 bulan. 6 hari, ya, di bulan Syawal itu sama dengan 2 bulan. Maka 10 tambah 2, maka genaplah 12 atau 1 tahun. Lalu ada beberapa persoalan, bolehkah melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal sebelum mengqadha puasanya bila ia masih memiliki puasa Ramadan?
zahir hadis Abu Ayyub yang telah lalu menunjukkan keutamaan puasa 1 tahun hanya diperoleh bagi mereka yang telah menyelesaikan puasa di bulan Ramadan dan melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Oleh karena itu, tidak boleh mendahulukan puasa 6 hari di bulan Syawal sebelum ia mengqadha puasa Ramadannya. Ya. Namun perlu kita ketahui kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika seseorang itu ya masih mempunyai hutang puasa atau ingin mengqadha puasanya, tetapi dia tidak berpuasa itu bukan karena alasan yang syar'i, maka menurut pendapat ulama yang paling sahih, dia tidak boleh mengqadha, dia tidak boleh puasa 6 hari di bulan Syawal, tetapi dia terlebih dahulu mengqadha puasanya di bulan Ramadan. Setelah selesai dia mengqadha puasa di bulan Ramadan, maka setelah itu kalau ia ingin puasa di bulan 6 hari di bulan Syawal, maka ketika itu ia baru boleh mengerjakannya. Kenapa demikian? Ini adalah bentuk hukuman yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada orang yang sengaja melalaikan ya ibadah puasa Ramadan. Dia tidak berpuasa bukan karena alasan yang syar'i. Ya, maka dia tidak boleh mengerjakan puasa di bulan 6 hari di bulan Syawal sebelum ia mengqadha puasa Ramadannya tersebut. Yang kedua, puasa sunat berikutnya adalah puasa di bulan Muharram, ya, terutama tanggal 9 dan 10 Muharram. Dulu pada awalnya Nabi SAW mengerjakan puasa di bulan Muharram ini adalah pas tanggal 10 saja. Setelah beliau selesai mengerjakannya, lalu para sahabat pun berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bukankah orang-orang Yahudi juga puasa tanggal 10 ini?" "Oh iya," kata Rasulullah, "aku lupa. Seandainya umur kita panjang, maka insya Allah tahun depan kita selisihi mereka, kita puasa tanggal 9. Begitu kata Nabi SAW. Rupanya tahun depan Nabi SAW pun dipanggil oleh Allah, beliau meninggal dunia. Jadi karena Nabi SAW sudah pernah menyebutkannya, hendaklah kita selisih mereka orang-orang Yahudi itu, puasalah kita tanggal 9. Ya, maka kita juga dianjurkan untuk puasa di bulan Muharram itu, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Di dalam hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram." Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Dan sebaik-baik solat setelah solat fardu adalah solat malam. Ya, sebaik-baik solat setelah solat fardu, kata Nabi, adalah solat malam. Kalau di bulan Ramadan ini, ya, kita mengerjakan solat malam kita dengan istilah solat tarawih. Ya,
Ada juga nanti kita mengerjakannya solat tahajud. Ya, ada juga namanya solat witir. Karena dia termasuk ke dalam kategori solatul lail, solat sunat yang dikerjakan pada malam hari. Maka Nabi SAW mengatakan, solat yang paling afdol setelah solat fardu atau solat wajib adalah solat malam. Ya, karena Nabi mengatakan ini adalah yang paling utama, maka sebaiknya kita jangan meninggalkannya. Ya, ketika sudah terbiasa kita mengerjakan solat malam, di antaranya adalah solat tarawih, kemudian juga solat tahajud, ditambah nanti dengan witir, jangan sampai kita lalai dengannya, jangan sampai kita tinggalkan. Apalagi solat tahajud, solat malam. Cukup banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita. Di antaranya surat Al-Isra, ya, surat yang ke-17 ayat yang ke-86. Ya, wa minal laili fata'ajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan hendaklah ya kalian dirikan solat malam, solat tahajud maksudnya, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Hendaklah sebagian malam kalian dirikan solat tahajud. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagai ibadah tambahan bagi kalian, supaya Allah menempatkan kalian pada tempat yang paling mulia. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Hai orang yang berselimut, kum, bangunlah, ya, dirikan salat malam. Ya, kalau mampu separuh malam kerjakan, kalau tidak mampu minimal sepertiga malam terakhir. Begitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu di dalam hadis berikutnya, ya, juga kita dianjurkan, hadisnya diriwayatkan dari Abu Qatadah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wasiyamu yaumi Ashura ahtasibu ala Allahi ayyukaffira sanatan lati qablahu. Puasalah di hari Ashura karena aku berharap kepada Allah agar Allah menghapuskan dosa kita 1 tahun yang telah lalu. Ya, jadi puasa tanggal 10 di bulan Muharram atau diistilahkan dengan puasa Ashura dapat menghapuskan dosa kita 1 tahun yang lalu. Ketika Allah menghapuskan puasa kita 1 tahun yang lalu kita tidak mau mengerjakan, maka merugilah kita. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan puasa di bulan Muharram, di antara yang kita sebutkan tadi, baik tanggal 9 maupun tanggal 10-nya. Ya, kalau khusus tanggal 10, Nabi mengatakan Allah mengampunkan dosa kita 1 tahun yang lalu. Maka seandainya kita tidak ikut mengerjakannya, maka kita termasuk orang yang merugi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang puasa Ashura. Lalu beliau menjawab, aku tidak mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam suatu hari untuk mencari keutamaan dibandingkan hari-hari yang lain kecuali pada hari ini, kata Ibnu Abbas. Dan tidak pula berpuasa dalam 1 bulan kecuali juga di bulan ini, yakni di bulan Ramadan, kata Ibnu Abbas.
disunahkan pula untuk berpuasa pada hari sebelumnya, ya, yakni tanggal 9 Muharram. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Asyura dan memerintahkan para sahabat agar melaksanakannya, maka mereka pun berkata, wahai Rasulullah, hari tersebut adalah hari yang diagung-agungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, insyaallah pada tahun depan kita akan berpuasa tanggal 9. Ya. Tetapi belum sampai tahun depan, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meninggal. Sebagian ulama ada yang berpendapat disunnahkan menggabungkan puasa tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 9 dan 10 Muharram. Adalah Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Ya. Beliau berpendapat demikian, sehingga kita tidak menyerupai kaum Yahudi yang berpuasa hanya pada tanggal 10 saja. Ya, hanya pada tanggal 10 saja. Bahkan ada juga yang berpendapat tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11 Muharram. Ya, ada ulama yang berpendapat seperti itu. Namun mereka mengatakan itu hadisnya dhaif. Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sehingga kami mengira beliau tidak berpuasa. Ya. Bahkan beliau tidak berpuasa sehingga kami mengira beliau sedang puasa. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan penuh selain di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa sunnah melainkan di bulan Sya'ban. Itulah yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada kita. Berikutnya puasa sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa di hari Arafah. Ya, kapan itu hari Arafah? Yaitu setiap tanggal 9 Zulhijjah. Ya, ketika orang wukuf di padang Arafah, maka dianjurkanlah kita untuk mengerjakan puasa sunnah, ya, yang diistilahkan dengan puasa Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah, ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanatan lati qablahu wa sanatan lati ba'dahu. Aku berharap kepada Allah puasa itu dapat menghapuskan dosa kita selama 2 tahun. Ya. Dosa kita 1 tahun yang sebelumnya dan 1 tahun yang sesudahnya. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita bersungguh-sungguh di dalam puasa di bulan Arafah, yakni tanggal 9 Zulhijjah, maka Allah ampunkan dosa kita, ya, baik yang sebelumnya maupun yang sesudahnya. 1 tahun sebelumnya, 1 tahun sesudahnya. Artinya apa? Allah ampunkan dosa kita selama 2 tahun. Itu pun dengan syarat ketika kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Yang berikutnya puasa yang disunahkan kita adalah puasa Senin dan Kamis. Ya, puasa sunnah Senin dan Kamis. Usama bin Zaid
radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa Senin dan Kamis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Dzalika yaumani tu'aradu fihimal a'malu ala rabbil alamin." Kedua hari itu adalah hari di mana catatan amal diserahkan kepada Rabb semesta alam. Fa uhibbu ay yu'rada amali wa ana shaimun. Aku suka bila amalku diserahkan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Jadi kata Nabi SAW, amalan kita itu diserahkan atau distor kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Maka Nabi mengatakan, aku suka ketika amalanku itu diserahkan kepada Allah, aku sedang melaksanakan ibadah puasa. Begitu kata Nabi SAW. Yang berikutnya, yang dianjurkan kita puasa sunnah adalah puasa 3 hari setiap bulan Hijriyah. Ya, kata Nabi SAW, wasum minas syahri salasata ayyam. Puasalah 3 hari setiap bulannya. Fa innal hasana bi asyri amsalihah. Karena satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wa dzalika mislu siyamid dahar. Dan itu sama berpuasa 1 tahun penuh. Ya. Kapan itu? Yakni setiap tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijriyah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siyamu salasati ayyam min kulli sya'ri siyamud dahar. Puasa pada 3 hari setiap bulannya seperti puasa 1 tahun. Ya, wa ayyamul bid sabihata salasa asyarah. Ya, puasa ayyamul bid adalah tanggal 13, wa arba'a asyara 14, wa khamsa asyara tanggal 15. Ya, jadi setiap bulan dianjurkan kita oleh Nabi SAW untuk puasa selama 3 hari itu. Kemudian puasa sunnah yang dianjurkan kita yang terakhir adalah puasa Nabi Daud. Ya, puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Ya. Di dalam riwayat dari Abdullah bin Amr, beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ahabba siyami ilallahi siyamu Daud. Puasa yang dicintai oleh Allah di antaranya adalah puasa Nabi Daud. Wa ahabbu salati ilallahi salatu Daud. Salat yang dicintai atau disukai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud. Kana yamunu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Beliau tidur setengah malam, lalu bangun sepertiganya untuk salat malam, lantas tidur lagi sepertiganya. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Itulah amalan yang dikerjakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Kalau kita mampu melakukannya, maka itu adalah yang terbaik bagi kita. Tetapi kalau kita tidak mampu, maka kerjakanlah apa yang mampu kita kerjakan untuk puasa sunat itu. Apakah itu puasa Senin Kamis? Apakah itu puasa 3 hari setiap bulan Hijriah? Atau juga ya nanti puasa di bulan Muharram? Atau juga yang sudah berlalu puasa di bulan Syaban? Atau nanti juga puasa Arafah di bulan Zulhijjah? Nah, inilah diantaranya puasa-puasa sunnah yang dianjurkan kita untuk mengerjakannya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan
pada kesempatan tausiah sore ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.